Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya kalian dan juga keluarga di rumah. Nah, hari ini kita lanjutkan materi tentang gelombang stasioner ya. Kemarin Miss sudah kasih materinya, teorinya gitu ya. Nah, untuk hari ini Miss akan coba kasih contoh soal dan pembahasannya gitu ya. Nah, sebelum dimulai silahkan berdoa dulu masing-masing ya. Setelah itu silahkan simak video berikut ini dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Oke, yang pertama, suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan ya, di sini xt maksudnya fungsi Y ini dalam X dan T yaitu 0,2 cos 10 px sin 20 pt ya. Ingat ada cos ada sin, oh berarti ini gelombang stasioner gitu ya, dimana x dan y nya dalam meter serta t nya dalam sekon. Tentukan yang pertama amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan letak simpul yang kedua gitu ya. Nah, pertama langkahnya kita harus analisis dulu nih persamaan ini. 0,2 cos 10 px sin 20 pt ini gelombang stasioner, ujung terikat atau ujung bebas kayak gitu ya. Jadi kita harus ingat kembali persamaan gelombang stasioner baik yang ujung terikat maupun ujung bebas. Nah, silahkan dibuka kembali PPT-nya yang kemarin Miss sudah kasih ya. Coba dibuka. Kalau cos duluan nih, ada cos ketemu x gitu ya, sinnya ketemu omega t gitu ya. Cos ketemu kx, sin ketemu omega t, itu gelombang stasioner yang terikat atau yang bebas. Nah, kita simak kembali yang kemarin di sini. Oke, kelihatan nggak? Oke, ini ya. Persamaan gelombang stasioner ya, kita samain sama soal kita gitu ya. Dia itu cos ketemu kx, sin ketemu omega t. Berarti ini ya, cos ketemu kx, sin ketemu omega t. Oh, berarti kita bisa analisis bahwa ini adalah gelombang stasioner ujung bebas kayak gitu ya. Berarti kita udah tahu nih, ternyata ini adalah yang ujung bebas. Oke. Terlihat ya. Nah, ini kita sudah tahu bahwa persamaannya adalah yang ujung bebas. Oke, kita tuliskan di sini ya, Y sama dengan, oke biar terlihat, Y sama dengan 0,2. Nanti kita tuliskan 0,2 cos 10 px sin 20 pt gitu ya. Terus kita tulis tadi tuh yang persamaan gelombang stasioner ujung bebas, yaitu Y sama dengan apa? 2A terus cos ya dalam kurung kx kemudian sin dalam kurung omega t. Dari sini kita bisa samain nih ya enggak? Berarti ini cos sama cos, ini sin sama sin. Oh, berarti 0,2 ini adalah si 2A gitu kan. Oh, ini x sama x, oh berarti k nya itu yang 10 pi, x nya nggak usah dibawa. Ini t sama t, oh berarti omega nya itu si 20 pi gitu. Nah, kita pindahin dulu nih ke sini. Yang pertama kita punya 2A ya, 2A sama dengan 0,2 kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat nih, berarti A nya sama dengan berapa? 0,2 dibagi 2. Berapakah nilai amplitudonya? Ya, berarti ini 0,2 dibagi 2 adalah 0,1. Nah, satuannya apa? Lihat tadi di sini dia ngasih tahu dalam meter, berarti di sini juga dalam meter gitu. Nah, yang kedua nih, tulis, oh berarti K sama dengan 10 pi. Kita ingat kembali rumus K itu apa? K itu adalah 2 pi per lambda. Kita ingat lagi, itu ada rumus apa lagi? Omega sama dengan 2 pi f gitu ya. Ini dua rumus yang sering keluar gitu. Nah, di sini kita tulis K sama dengan 2 pi per lambda sama dengan 10 pi. Nah, di sini
kita mau nyari apa? Mau nyari lambda kan. Oh, kanan kiri pi-nya boleh dicoret. Nah, ini 10 sama lambdanya tinggal ditukar posisi, berarti 2/10 ya, pindah ke sini, lambdanya pindah ke kanan. Ini berarti lambdanya 2 dibagi 10 adalah 0,2. Satuannya apa? Tadi dia bilangnya meter. Oh, berarti meter gitu. Nah, berikutnya omega sama dengan berapa nih? 20 pi. Berarti omeganya di sini kita ubah jadi 2 pi f sama dengan 20 pi gitu ya. Berarti ini pi bisa kita coret, f 20 bagi 2 sehingga f-nya adalah 10 Hz gitu. Nah, dari sini aja kita udah dapat 3 nih. Amplitudo, oh amplitudenya 0,1 meter udah dapat. Frekuensi, oh frekuensinya 10 Hz sudah dapat. Panjang gelombang, oh 0,2 meter sudah dapat. Kita tinggal nyari cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang itu rumusnya apa? Yaitu V sama dengan lambda dikali F. Berarti V lambdanya itu apa? 0,2. F-nya apa? F-nya adalah 10. Berarti V sama dengan 0,2 kali 10 adalah 2. Satuannya apa? Meter per sekon. Kayak gitu ya. Berarti ini yang A ya, tadi amplitudo, kemudian frekuensi berarti ini yang B, panjang gelombang ini yang C, ini yang D, panjang gelombang. Cepat rambat gelombang. Nah, terakhir yang E, yang ditanya adalah letak simpul yang kedua. Berarti anggap aja X gitu ya. XS ya, letak simpul ke berapa? Kedua gitu. Nah, kita ingat kembali rumus yang ini ya. Mencari apa yang ditanya? Letak simpul, berarti rumusnya ini, letak simpul dari ujung bebas ya, berarti pakainya XS sama dengan 2N plus 1 kali lambda per 4. Kita tuliskan di sini apa tadi? Dalam kurung 2N plus 1 dikali lambda per 4 gitu ya. Nah, ini yang ditanya adalah simpul yang kedua kayak gitu ya. Nah, kita kemarin belajar bahwa misalkan yang ke-1 itu berarti n-nya 0, yang kedua berarti n-nya adalah 1, jadi dimulainya dari 0 gitu. Berarti karena simpul yang kedua dari ujung bebasnya gitu ya, ini dari ujung bebas, berarti kita pakai n-nya adalah 1 gitu ya. Berarti 2 kali 1 tambah 1 kali lambdanya berapa? 0,2 dibagi 4 ya. Berarti sama dengan 2 kali 1 2 tambah 1 3 kali 0,2 dibagi 4 gitu. Berarti 3 dikali 0,2 tuh berarti 0,6 ya dibagi 4 gitu. Berarti kalian boleh misalkan sama-sama disederhanakan jadi pecahan bentuknya, atau mau jadi desimal juga boleh gitu ya. Berarti ini misalkan 0,6 dibagi 4, kalau kalian mau apa sama-sama dibagi 2 gitu ya misalkan, atau tadi di sini berarti kan ini 0,1, ini 2 gitu kan. Boleh disederhanakan kayak gitu, atau mau langsung pakai koma-koma yang pembagian itu juga boleh. Atau kalau misalkan kalian bingung, silakan misalkan sama-sama dikali 10 gitu kan. Berarti ini 6 kali 10 kan berarti berapa? 60 gitu ya, dibagi ini 4-nya tetap aja gini, 4 ya. Di sini baru 10. Maaf. Ini 0,6 kali 10 tuh 6. Maaf ya, 6. 0,6 kali 10 berarti komanya pindah 1, berarti jadinya 6. Ya, 4 kali 10-nya tetap 4 kali 10. Supaya nih kita bisa ngitung 6 dibagi 4. Nanti tinggal dibagi
10 gitu, atau itu mah terserah kalian sebenarnya lebih mudahnya gimana, karena ini matematika dasar ya, silahkan dipelajari lagi gitu. Coba kita bagi, misalkan 6 dibagi 4 tuh berapa? 1, 4 ya, 2 pinjam 1, 20, jadinya di sini koma, berarti ini 5 ya, 20, nah berarti 1,5 dibagi, ini kan tadi 10 nya belum kita bagi nih, 10 gitu ya, berarti 1,5 dibagi 10 itu adalah 0,15 meter. Letak simpul yang kedua itu adalah 0,15 meter dari ujung bebasnya, kayak gitu ya. Nah, semoga bisa dimengerti. Ini soal yang pertama ya, contoh soal yang pertama. Silakan disalin di buku catatan seperti biasa. Kalau memang ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke Miss, oke? Oke, lanjut soal yang berikutnya ya. Di sini ada suatu persamaan ya. Y sama dengan 4 cm sin dalam kurung pi per 6 x per cm cos 50 pi t per s. Nah, kalian tidak perlu bingung, Miss, kok ini ada sentimeternya, ada x-nya, ada t per s-nya gitu kalian nggak usah bingung gitu ya. Ini kan ada sentimeter sekon, ini ngasih tahu gitu, ini tuh x dan y nya dalam sentimeter, sementara t nya itu dalam sekon, kayak gitu ya. Jadi ini kalau misalkan kalian mau ubah jadi bentuk normal gitu ya, berarti kan bentuknya y sama dengan 4 ya, sin 4 pi per 6 x gitu ya, cos 50 pi T gitu. Nah, kalau kalian bingung itu ada sentimeter sama S-nya gitu ya, boleh kalian ubah seperti ini gitu ya. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapakah amplitudo kan A dan cepat rambat kedua gelombang yang superposisinya memberikan persamaan getaran seperti di atas. Ingat kan ya, gelombang stasioner itu kan ada gelombang datang, ada gelombang pantul. Nah, mereka berdua ini dipadukan, namanya superposisi ya. Dia bilang kedua gelombang tadi ada gelombang datang dan gelombang pantul, itu bersuperposisi sehingga terbentuklah gelombang stasioner seperti ini. Jadi kalian nggak usah bingung, Miss, kok ada kedua gelombang yang superposisinya. Nah, kalian ingat aja, oh kalau misalkan ngomongin dua gelombang superposisi, berarti ini soalnya tentang gelombang stasioner. Kalian tinggal mikirin aja itu gelombang stasionernya terikat atau bebas, kayak gitu ya. Karena persamaannya udah dikasih tahu kayak gini, ya udah kita tinggal samain aja lagi sama persamaannya. Kalau sin ketemu XO berarti sin KX, sama cos ketemu TO berarti omega T. Kita tulis di sini Y sama dengan apa? 2A sin A-nya kan pasti 2A depannya ya. Berarti di sini apa? Oh, ketemu X berarti KX. Kemudian di sini cos ya, ini apa? Omega T, kayak gitu ya. Nah, coba diingat kembali, ini tuh gelombang stasioner yang ujung terikat atau yang ujung bebas. Nah, kita tinggal menentukan gitu ya, mengingat kembali 2A sin KX cos omega T itu masuknya gelombang stasioner ujung bebas atau ujung terikat, kayak gitu ya. Nah, ingat sin ketemu KX, cos ketemu omega T gitu ya. Berarti masuknya apa? Sin ketemu KX, cos ketemu omega T. Oh, berarti ujung yang terikat. Oh, berarti contoh soal yang sebelumnya tadi ujung bebas, yang ini ujung terikat gitu ya. Sudah, tinggal kita ini aja kayak tadi, caranya sama gitu ya. Oh, berarti 4 ini adalah si 2A gitu ya. Oh, berarti K-nya itu pi per 6, X-nya nggak usah dibawa. T sama T, oh berarti omeganya itu si 50 pi, T-nya nggak usah dibawa. Kita tuliskan di sini. Oh, berarti 2A sama dengan 4, sehingga A-nya adalah 4 bagi 2 berapa? 2. Satuannya apa, Miss? Lihat. Di sini dia dalam sentimeter, tulis sentimeter. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, K sama dengan pi per 6. K sama dengan pi per 6. K rumusnya apa? 2 pi per lambda sama dengan pi per 6. Pi coret ya, sehingga lambdanya gitu ya
Berarti ini tinggal dikali silang aja. Oh, berarti 2 kali 6 sama dengan pi, sehingga sama dengan lambda, maaf. Berarti lambdanya sama dengan 2 kali 6, 12. Satuannya apa? Karena tadi masih dalam cm, tulis dalam cm gitu ya. Kemudian berikutnya ini omega sama dengan 50 pi gitu ya. Berarti omeganya kita tuliskan 2 pi f ya, 50 pi. Pi sama pi bisa dicoret f nya, sehingga 50 bagi 2, berarti f nya sama dengan 25 Hz gitu ya. Yang kita udah dapet nih. Yang pertama itu ternyata ditanya apa? Amplitudo, berarti A-nya. Oh, udah dapet nih A-nya 2 cm. Dan cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang tuh butuh apa? Butuh lambda sama F. Berarti V sama dengan lambda kali F. Baik, tuliskan V sama dengan lambdanya tadi 12 ya, masih dalam cm. F-nya 25. Berarti V sama dengan berapa? Coba kita hitung bareng-bareng. 12 kali 25 dikalikan nih 10 ya, 6, 4 dan 2. Berarti adalah 300 ya. Satuannya masih cm per sekon karena ini tadi masih cm ya. Kalau kalian mau ubah jadi meter per sekon boleh. Berarti cm ke meter kan naik 2 ya. Berarti 3 meter per sekon. Seperti itu baru dapat amplitudo dan kecepatannya. Ini baru yang A nih. Mau nyari kecepatan aja kita harus nyari si lambda sama F dulu gitu prosesnya. Nah, kalau untuk yang B, berapakah jarak simpul yang kedua? Oh, berarti jarak simpul yang kedua. Rumus nyari simpul untuk ujung apa ini tadi? Ujung terikat ya. Kita tuliskan ini ujung terikat. Berarti kita lihat nyari letak simpul ujung terikat, ternyata rumusnya 2n lambda per 4. Tulis 2n kali ya, ini sama dengan lambda per 4 kayak gitu. Nah, ingat kalau misalkan yang ditanya ke 1 berarti n-nya 0. Kalau yang ditanya yang kedua berarti n-nya 1. Ingat dimulainya n-nya dari 0. Berarti ini kalau simpul yang kedua berarti n-nya kan pakai 1 ya. Berarti tulis 2 kali 1 kali lambdanya 12 masih dalam cm ya, per 4. Berarti 2 kali 1 2 kali 12 bagi 4 3. 2 kali 3 6 gitu ya. Satuannya masih dalam cm. Jadi letak simpul yang kedua yaitu jaraknya adalah 6 cm dari mana? Tulis dari ujung terikat kayak gitu ya. Nah, semoga bisa dimengerti ya. Ini adalah contoh soal untuk yang ujung terikat. Kalau tadi yang pertama tadi adalah tentang ujung bebas ya. Jangan lupa untuk disalin ke buku catatan supaya kalian lebih paham lagi. Tapi kalau memang masih bingung nggak apa-apa, silahkan ditanyakan ke Miss, boleh japri atau tanya di grup gitu ya, biar bisa diperjelas lagi gitu ya. Nah, semoga bisa dimengerti ya. Kelas 11 tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Miss mohon maaf kalau masih ada salah-salah dalam menjelaskan materi hari ini. Ya, semangat untuk yang mau munakosah dan tasih. Semangat juga untuk LDKS-nya. Semangat juga untuk UTS-nya. Kayak gitu ya. Jadi padat sekali kegiatan kita bulan Maret ini. Tapi jangan sampai bikin kita jadi takut atau jadi malah nggak semangat gitu. Justru harus semangat karena bentar lagi juga kan mau puasa gitu ya. Jadi tetap semangat ya kelas 11 dengan segala kesibukan kita. Semoga selalu sehat. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Insya Allah kita sambung lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.